Let's go, kita tengok negara manakah yang menjunjung tinggi bahasa Indonesia ni guys. So, let's go. What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita, saya Arash Manso. Seperti biasa, terima kasih kerana terus menonton Arash Manso YouTube channel. Okay, untuk yang kali pertama hadir ke channel ini, jangan lupa untuk klik butang subscribe dulu. Jangan lupa untuk like, comment dan share video ni. Dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Okay, so untuk kali ini guys, saya akan react mengenai mengenai Indonesia juga, iaitu bangga 5 negara yang menjunjung tinggi bahasa Indonesia guys. Okay, so kita tahu bahasa Indonesia ni sangat besar, dan bukan hanya di Indonesia saja yang menjunjung tinggi ataupun memartabatkan bahasa Indonesia ni. Malah ada lagi 5 negara lain yang kita tak tahu lagi, kita akan react, yang turut menjunjung tinggi bahasa Indonesia. So tanpa menyia masa lagi guys, let's go, kita tengok negara manakah yang menjunjung tinggi bahasa Indonesia ni guys. So let's go. 1, 2, 3, go. Daripada video ni dah 2 tahun lepas daripada YouTube. Apa ni? Emak-emak News channel ya. Hey semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya guys. Ya, dia 2 tahun. Anda tertawa, Anda kehilangan. Oke, itu aja untuk bagian itu. Sekarang kita mau main-main. Sebagai warga Indonesia, kadang kita sering merasa bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sulit. Banyaknya aturan dan kata-kata membuat kamu terkadang pusing untuk mempelajarinya. Tetapi berbeda dengan 5 negara ini yang justru sangat antusias dalam mempelajari bahasa Indonesia. Nah, penasaran? Berikut 5 negara di dunia 5 negara di dunia yang menjunjung tinggi dan mempelajari bahasa Indonesia. Wow. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian. Jangan lupa pada klik subscribe dan like juga ya guys, supaya nggak ketinggalan video update subscribe terbarunya. guys. Terima kasih. Sama-sama. Yang pertama, Ukraina. Ukraina. Negara Eropa guys. Ukraina merupakan salah satu negara yang merasa bahwa bahasa Indonesia penting untuk dipelajari. Hal ini terbukti dari dibukanya program studi bahasa Indonesia di Taras Shevchenko National University of Kiev sejak 2013. Pemerintah Indonesia juga tidak segan membayari mahasiswa yang terpilih untuk belajar di program studi tersebut. Ukraina guys. Saya berasal dari Lviv. Saya belajar bahasa Indonesia sudah tahun ketiga, dan saya bersama teman-teman saya sudah pernah ke Indonesia. Saya sangat berterima kasih kepada Wisma, kepada Ibu Duta Besar, kepada sangat lancar guys. Kedutaan Indonesia di Ukraina dan guru-guru di universitas untuk kesempatan bisa berkunjung ke Indonesia. Pasti guys, kalau tutup mata tu memang rasa macam. Yang kedua, Australia. Sebagai negara tetangga, Australia merupakan salah satu negara yang bisa dibilang cukup dekat dengan Indonesia. Bukan hanya jarak, banyak turis dari Australia yang liburan hingga tinggal di Pulau Bali. Kedekatan Australia dengan Indonesia membuat negara kanguru ini mempelajari bahasa Indonesia. Salah satu perguruan tinggi di Australia bernama University of Southern Queensland juga membuka program studi bahasa Indonesia. Bahkan tidak hanya universitas, banyak sekolah dasar di Australia yang belajar bahasa Indonesia. Maka, tidak heran jika anak-anak di sana sudah bisa bahkan fasih berbahasa Indonesia. Mantul. Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia. Guru saya bernama Bruno. Teko, 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 anak ayam turun bergojek. Teko, 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 anak ayam turun bergojek. Lagu nice. Indonesia, konnichiwa.
Konnichiwa, Jepun. Jepang. Jepun. Guys, Jepang. Oh. Negara yang satu ini termasuk salah satu negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Bukan untuk menjajah kembali, tapi karena Jepang merasa bahwa belajar bahasa Indonesia merupakan hal yang penting. Ya. Teringat banyaknya kerjasama Jepang dengan Indonesia. Tokyo University of Foreign Studies atau TUFS membuka program studi bahasa Indonesia yang menjadi salah satu program studi yang paling diminati. Paling diminati, Saingan guys. untuk memasuki program studi ini terbilang sangatlah ketat nih guys. Karena setiap tahun ajaran baru ini hanya ada 18 mahasiswa yang berhasil. 18 saja, agak sukar untuk tak terpilih gitu. Oke, yang seterusnya keempat. Yang keempat, Korea Selatan. Korea Selatan pun mau belajar bahasa Indonesia, guys. Korea Selatan terkenal karena drama dan musik K-popnya di Indonesia nih guys. Banyak warga negara Indonesia yang bergaya kekoreaan dan mempelajari bahasa Korea. Namun siapa sangka, negara yang satu ini justru menyukai bahasa Indonesia. Hankook University of Foreign Studies adalah salah satu universitas di dunia yang memiliki program studi bahasa Indonesia di dalamnya. Salah satu pengajarnya pun asli orang Indonesia nih guys, yang bernama Tengsu Cahyono. Oh ini, Tengsu Cahyono. Udah menjadi tenaga pengajar di sana. Wow, nice. Hebat guys. Yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, Suriname. Sebanyak 14% dari penduduk di Suriname adalah warga negara Indonesia yang berasal dari Jawa. Saya baru tahu guys. Membuat penduduk di Suriname senang untuk mempelajari bahasa Indonesia. 14% yang kelihatan Indonesia. Fakta baru untuk saya guys. Nah, itulah beberapa negara di dunia yang menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Jadi banggalah dengan bahasa Indonesia, karena terbukti bahasa Indonesia merupakan bahasa yang disukai oleh banyak negara. Ya. Anak ayam turun bergojek. Ini lagu lama mungkin. Anak ayam turun bergojek. Wis ya. Wis. Oke, sudah habis guys, kalian sebagai warga Indonesia perlu bangga dengan bahasa yang kalian ada, kerana bahasa kalian bukan sahaja dilihat ataupun digunakan di dalam negara anda, tapi juga menjadi minat kepada penduduk ataupun warga negara lain untuk belajar sama bahasa Indonesia ni. So saya paling terkejut bila ada negara Eropah yang seperti Ukraine tadi first, yang ada letakkan bahasa Indonesia dalam dia punya subjek di universitas di universiti mereka. Satu pencapaian yang sangat hebat untuk Indonesia. So saya rasa mungkin mereka, seperti mana kita tahu, Indonesia ada banyak sangat tempat yang sangat sesuai untuk bercuti, untuk holiday. So mungkin orang-orang luar negara ni yang training, yang pengen ke negara Indonesia, pengen bercuti ke sana, ini mau belajar bahasa Indonesia supaya lagi mudah untuk mereka ngomong dengan orang-orang Indonesia. So lagi mudah untuk berkomunikasi jika mereka pergi bercuti ke Indonesia. So saya rasa mungkin cara itu yang menyebabkan mereka belajar bahasa Indonesia. Dan selain daripada kreatifnya yang ada di bahasa Indonesia tersebut, so kalian warga Indonesia perlu bangga dengan bahasa yang kalian ada, kerana semua mau belajar bahasa anda. So
Itu saja dari saya untuk kali ini, untuk bangga 5 negara yang menjunjung tinggi bahasa Indonesia, guys. Okay, so jika ada apa-apa cadangan untuk yang reaction yang seterusnya, kalian bisa saja komen di ruangan komentar, okay? Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, kerana banyak lagi yang akan saya react untuk anda semua, guys. So stay tuned, bye bye.